Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak jancuk ya? Nanti tak edit, tenang aja. Selamat malam. Sekarang saya berada di Kabupaten Mamuju Tengah, di bagian Sulawesi Barat, tepatnya di Kecamatan Topoyo. Kali ini saya akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jancuk ya, nanti tak edit, tenang aja. Saya mau kencing dulu kok. Di play coba. Jadi begini, berbicara masalah kembaran, kita ini manusia lahir semua punya kembaran. Cuma ada yang air, ada yang ke tanah, ada yang ke udara. Bahkan menurut orang tua, bahkan ada yang sampai naik ke langit. Khusus kembaran manusia yang berupa biasanya merupa hewan. Tapi ini bukan buaya, memang bukan buaya. Artinya aslinya seperti manusia karena dia punya jari-jari tangan itu 5, jari-jari kaki 5. Oh, berarti kalau buaya kan 4 ya? Kalau itu 5. 5. Oh ya. Jadi kalau kembaran manusia ini 5 jari-jari tangannya, 5 jari-jari kakinya. Tapi berupa buaya gitu. Merupa buaya tapi bukan buaya. Oh iya. Kalau orang sini bilang bukan buaya. Kalau orang sini bilang bukan buaya. Dia itu tidak boleh diomongi yang jelek-jelek. Karena kapan ada air, dia itu mendengar. Dia bisa lintas provinsi. Bisa saja mungkin kalau kembaran, taruhlah saya, kembaran itu di Bonek, kapan waktu lahir itu. Bisa saja kalau artinya ada keluarga yang acara di sini, dia bisa hadir ke sini. Maksudnya gimana tuh? Semisal ini saya nih, Nah, saya kembar buaya. ya. Terus saya dikata-katain, misal di fitnah atau diapain sama ini Cecep. Nah, semacamnya. Terus Dia itu merasa, mengetahui dirinya diomongin. oh iya. Pasti dia tahu diri saya ini diomongin dia karena di mana ada air, di situ dia bisa ada. Nah, contoh semisal ada kasus seperti ini. Ini kejadiannya di Tanah Bugis. Dia itu ada seseorang yang punya kembaran. Kembarannya ini ke seberang sungai berkebun. Pas di kebun lagi hujan deras sampai banjir. Otomatis untuk nyebrang kembali ke rumahnya pada saat mau pulang ke rumahnya, dia terkendala dengan artinya jembatan apa, perahu apa misalnya tidak ada. Jadi dia bisa ngomong seperti ini. Artinya kembaran saya, kalau betul kamu ada, nampakkan diri kamu ke sini. Jadi pada waktu itu dia bisa membentangkan sungai seluas manapun. Taruhlah bentangan sungai itu sampai 20 atau 30 meter. Dia kan bisa membesar, ujung kepalanya itu bisa di seberang sungai, buntutnya di seberang sungai. Sehingga orang tadi ini bisa menyeberang lewat di atasnya karena posisi banjir. Jadi kapan waktu lagi di lain waktu ada orang yang bukan turunannya kembaran itu. Dia artinya ada di hatinya bahwa untuk saya bisa menyeberang ke rumah saya, seharusnya dia bohong, dia membohongi lah. Oh iya, Artinya yang kembaran itu, saya ini turunanmu, sehingga dia menampakkan dirinya di situ. Dia berbentuk sebagai jembatan, buntutnya di sebelah, kepalanya di seberang. Akhirnya orang ini bisa. Tapi setelah melintasi itu, dia ngomong tak kabur. Saya ini cuma membohongi kamu. Saya ini bukan kembaranmu. Entah kenapa waktu itu tiba-tiba ada angin deras. Topi orang tadi yang membohongi ini terbang terbawa angin. Pas singgahnya, mentoknya topinya itu pas di dekat sungai.
dekat sungai yang di Yang seberang tadi. seberang itu ya. Nah, akhirnya karena dibohongi, dia menarik orang itu sampai tidak ketemu sampai sekarang. Jadi dia itu karena pernah kejadian seperti ini. Saya kan ada yang turunan seperti itu. Suatu saat ada keluarga menikah di Desa Tabolang sini di Kecamatan Tabolang. Dia ada di situ. Kelihatan. Artinya yang biasa ini ketika dia tahu ada acara dia akan datang. Oh berarti kalau saya punya kembaran ini, ada kembar buaya lah, anggap aja gitu. Kalau masyarakat awam kan bilangnya kembar buaya gitu. Kalau saya punya hajatan, itu nanti buaya itu datang ke tempat hajatan saya. Merupain apa? Dia berupa kayak, dia kan bisa saja mengecil seperti cicak. Dia bisa membesar seperti tadi, bentangan itu mungkin 20-30 meter, dia bisa membesar seperti itu. Berarti itu, ya mohon maaf sebelumnya ya, ini tergolong bangsa jin atau apa kalau menurut asal usulnya? Kita tidak membilang bahwa itu dia masuk sebangsa jin apa segala macam. Kita tahunya bahwa ini kembaran manusia waktu lahirnya. Jadi ceritanya itu awal mulanya seperti apa Pak Sahrul? Maksudnya biar penonton nanti tahu kan, yang banyak belum tahu, maksudnya asal usulnya itu, proses lahirnya itu gimana ya kan? Proses kelahirannya apa gimana? Jadi begini, pada saat misalnya orang tuanya, ibunya mau melahirkan seseorang, dia itu pas lahir anaknya itu, entah gimana kuasa Tuhan, tiba-tiba ada merupa cicak di situ. Nah setelah itu mungkin kayaknya biasa dirawat sama mamanya. Kadang-kadang juga dia pergi itu dia ke air. Taruhlah kalau di sini ke sungai. Nah, dia itu besar di situ, berkembang sampai sama seperti kita. Mungkin dia dari anak-anak ke remaja, ke dewasa gitu. Makanya kita sebagai yang biasa melakukan itu, keluarga-keluarga yang memang sudah tahu bahwa dia punya kembaran, ketika ada acara-acara biasanya itu dianukan sajen, semacam sajen. Oh, disajen gitu ya. Artinya menghargai dia datang. Artinya karena dia itu sepertinya sama kayak kita ini manusia. Nah, sepertinya dia tahu ada keluarga saya di sana, apalagi kalau pas kembarannya. Oh, orang tua saya di sana mau ngacara, misalnya kakak saya kah atau adik saya. Jadi itu meskipun dulunya itu lahirkan di Bone, dia turun di air di Bone, ya bisa saja dia muncul di sini. Artinya tanpa lintas batas dia. Pokoknya ada air, ada di situ. Makanya kita tidak sembarangan serta merta misalnya mau menceritakan kejelekan apa segala macam. Karena itu pasti dia tahu dirinya bahwa orang ini, dan dia bisa juga punya semacam rasa benci. Misalnya ada orang yang selalu memfitnah apa, dia bisa taruh rasa marah sama orang itu. Karena dia di sungai, mungkin kapan waktu orang itu yang selalu membicarakan kejelekan itu ke sungai, ya bisa saja diambil sama dia seperti itu. Jadi mungkin kalau di dunia spiritual kodam lah ya, hampir sama kayak kodam tapi itu berwujud gitu ya. Iya. Karena di tempatnya sana konon di bawah air itu, karena ada pernah seseorang orang tua pas subuh itu mau ambil air wudhu di sungai, terus di daun, taruhlah ada daun-daunan, rumput-rumputan di pinggir sungai itu, ada semacam mustika yang menyala. Rupa-rupanya mustika itu, menurut orang-orang situ, mustikanya kembaran-kembaran itu salah satu dari sekian banyak kembaran di situ. Sehingga orang tua ini mau mengambil, pas mau mengambil dia ditarik turun ke tempatnya sana, dibawa ke tempatnya sana, di alamnya sana. Oh, dilihatin ininya. Iya, tempatnya. Padahal maunya ini kan tidak masuk akal kalau dibawa tanah, apalagi kalau di posisi sungai. Pastinya kan pikiran kita berair di sana. Nah, padahal menurut dia itu di sana itu tidak. Oh, berarti kayak terbawa ke dimensi lain ya. Ya, Kayak ke beda alam lah istilahnya. Ya, seperti itu. Oh, iya. Kalau di sini kira-kira berapa orang Pak yang mempunyai kembaran itu?
sebenarnya semua kita ini lahir ada kembaran, ada yang berupa air, ada yang berupa apa begitu. Kadang-kadang juga ada yang dilihat, ada yang tidak kelihatan. Terus itu Pak Sahrul, maksudnya berarti di masyarakat khususnya di Mamuju Tengah ya, ini di Mamuju Tengah Pak general ke Sulawesi. Kalau kembar-kembar seperti ini biasanya di Sulawesi apa identiknya apa di Ya, daerah mana? kita masukkanlah Sulawesi karena tadinya kan juga ini Sulawesi Barat pecahan dari Sulawesi Selatan. Oh iya. Tadinya kan jadi satu. Nah, sekarang ada pemekaran provinsi, kabupaten, akhirnya sekarang sudah jadi Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo, seperti itu. Berarti emang benar-benar ada ya istilahnya ya. Ada, Ada. saya meyakini ada yang seperti itu. Oh, iya. Maksudnya kan takutnya ini kan hanya cerita-cerita mitos. Jadi untuk teman-teman kalau kembar buaya itu ada dan tepatnya di daerah Sulawesi lah. Gampangannya di daerah Sulawesi dan itu menjadi ciri khas dari budaya masyarakat Sulawesi. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu kan kita harus istilahnya melestarikan budaya, jangan terus menjadi wah masa ada hal seperti itu, hal seperti itu. Ya karena semua ini kan serba goib kan istilahnya. Itu kan hal-hal yang goib itu emang ada sebenarnya gitu. Ya. Ya terus Memang sebenarnya kalau mau dipikir secara akal, sepertinya tidak masuk. Tapi Akal. itulah adanya. Karena ada kejadian, artinya saya tidak usah menyebutkan nama, alamat segala Iya. macam. Ada kejadian di Kabupaten Maseng bahwa kembaran itu mendatangi rumah kembarannya. Kalau dilihat tempat masuknya itu sangat tidak masuk akal. Kok lubang sekecil ini, barang sebesar itu bisa masuk ke situ? Padahal ada berapa ribu rumah di sini, kenapa cuma masuk di rumah kembarannya itu? Kalau mau dipikir-pikir, maksudnya gimana? Masuk ke dalam rumah gitu. masuk ke dalam rumah kembarannya. Kembarannya. Padahal kalau dipikir-pikir, jalan masuknya itu sangat tidak masuk akal, lubang sekecil itu. Baru banyaknya rumah berjejer berapa ratus rumah itu, kenapa cuma satu itu yang dimasuki? Nah, terus ada dari pihak keluarga yang diperinti bahwa itu kembarannya, konon katanya sudah dinikahkan di sana di alamnya. Nah, terus dia tidak harmonis sehingga dia pulang ke kembarannya. Oh, berarti kembaran yang goib itu nikah di alam goibnya Dinikahkan istilahnya di sana, ya. di alamnya. Terus tapi di dalam pernikahan itu nggak Tidak harmonis. Terus sehingga dia balik ke rumah kembarannya. balik ke alam nyata lah Iya. ibaratnya alam Iya. ini. Sampai segitunya istilahnya ya kembarannya itu ya berarti ya. Iya. Bahkan sampai sekarang saya dari pihak keluarga saya di tempat saya itu ada satu saudaranya orang tua itu, ketika dia ada acara mesti dia hadir. Kadang-kadang dia bertengger di Di plafon gitu. di plafon gitu, menampakkan itu. Menampakkan itu. Sepertinya dia itu seandainya manusia, dia ngomong, saya ini kembarannya, kok kamu bikin acara tidak pakai ngasih tahu ke saya seperti itu. Oh iya iya. Karena kan juga diperhatikan itu kembaran itu, sepertinya dia merasa gimana begitu, kok ada acara enggak sampai ada yang ngabari begitu. Tapi kalau saya sendiri serem juga ya punya kembaran kayak gitu kan, istilahnya ngeri kan. Iya nggak Pak? Tiba-tiba Iya. datang gitu. Sebenarnya Cuman itu ada efek negatifnya nggak? Kan tadi yang diceritakan Pak Sahrul, oh ini ketika kembarannya disakiti dia akan membantu itu kan. Kalau dari sisi lain ada efek negatifnya nggak gitu? tidak Tidak ada. ada. Berarti selama ini ada di masyarakat nggak terjadi efek negatif ya? Tidak, maksudnya meskipun dia itu datang, sepertinya orang-orang kan tidak bikin apa, tidak sampai mengganggu orang, tidak gimana-gimana. Meskipun bayangannya orang-orang itu bahwa ketika di air itu bisa saja dia jadi seperti musuh lah begitu. Tapi kalau yang kembaran manusia kan perlu dibedakan antara yang kembaran manusia dengan biasa yang ditangkar.
Kalau yang ditangkar itu yang biasa dibuangi, bebek misalnya yang sudah meninggal, ayam sudah meninggal itu sampai yang apa itu? Berebut ya. Nah, berebut itu. Kalau ini tidak. Kalau yang saya tahu persis, kembaran manusia ini, dia ini cuma makannya telur ayam, telur ayam kampung. Nah, sampai keluarga yang didatangi itu ditanya, kamu tidak mikir apa yang dimakan? Nah, ada lagi yang diperintih, kenapa mau dipikirkan makannya, adanya dikasih hidup sama yang kuasa, berarti itu sudah ditanggung. Sama seperti kita ini manusia, berarti kalau masih hidup berarti masih ada rezeki, kalau masih ada rezeki besok berarti masih hidup kita sampai besok. Ketika besok itu sudah tidak ada rezeki berarti sudah diambil sama yang kuasa. Seperti itu. Nggak usah dibayangkan bahwa cuma makan telur satu hari. Gimana, apa loyo, gimana, itu sudah kuasanya Tuhan di situ ya. Iya.